kita berjumpa lagi. Sekarang saya ada di kebun. Saya akan membacakan satu ayat. Tetapi sebelumnya jangan lupa di like, share, dan subscribe agar kita tetap bertemu. Bacaan yang saya akan baca terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 1. Bunyinya, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, kita berjumpa lagi hari ini. Saya akan mengucapkan terlebih dahulu selamat tahun baru 2022. Semoga berkat-berkat Tuhan tetap menyertai kita semua di sepanjang tahun 2022 ini. Dan pada saat ini kembali dengan saya kita akan mendengarkan cerita dari dalam buku Alkitab. Nah, saat ini cerita kita telah berada di buku ketiga daripada Alkitab, yaitu buku Imamat. Nah, pada saat pertemuan kita yang lalu, saya sudah membacakan cerita dari buku Imamat pasal 1. Dan saat ini kita akan mendengarkan cerita dari buku Imamat pasal 2. Namun di pasal 1 itu menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel sudah mulai melakukan upacara penyembahan kepada Tuhan Allah di kemah suci, yaitu pertama mereka mengadakan persembahan korban bakaran. Nah, di dalam mereka mempersembahkan korban bakaran itu, mereka mempersembahkan binatang-binatang yang harus disembelih dan dibakar. Namun di pasal 2 ini diceritakan tentang korban juga, namun bukan korban untuk sebagai korban bakaran, namun dikatakan di sini korban sajian. Nah, kita akan mendengarkan ceritanya bagaimana yang dimaksud dengan korban sajian itu. Nah, saya akan membacakannya mulai dari ayat 1 dari pasal 2. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Nah, jadi dikatakan di sini apabila bangsa Israel akan mengadakan korban sajian, mereka dikatakan tidak lagi membawa binatang, ya, namun dikatakan mereka membawa bahan makanan. Dikatakan pertama di sini berupa tepung, ya. Jadi mereka membawa tepung untuk dipersembahkan, yaitu tepung yang terbaik. Kemudian mereka harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Nah, selanjutnya, lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, jadi ternyata bahan daripada makanan, yaitu tepung itu juga harus dibakar, ya, di atas mezbah korban bakaran, dan itu dikatakan baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, kemudian ayat 3. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Selanjutnya, apabila engkau mempersembahkan persembahan berupa korban sajian
dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Nah, jadi tadi dikatakan bisa juga bahannya yaitu tepung, dan bisa juga yang sudah diolah yaitu berupa roti, ya, dikatakan berupa roti bundar. Namun roti itu tidaklah beragi, ya. Jadi hanya tepung saja, ya, yang dibuat menjadi roti. Dan selanjutnya, jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, berupa roti yang tidak beragi. Korban itu harus dipotong-potong, lalu kau tuangkanlah minyak ke atasnya. Itulah korban sajian. Nah, jadi ada lagi korban sajian yang dikatakan yang dipanggang, ya. Ya, dipanggang selain tadi dibakar bisa juga dipanggang, namun itu juga bisa berupa roti dikatakannya, dan itu harus juga tetap terbuat dari tepung yang terbaik. Nah, diolah dengan minyak, dan kemudian itu dikatakan korban itu harus dipotong-potong, lalu dituangkanlah minyak ke atasnya. Itulah korban sajian. Nah, selanjutnya, jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mezbah. Nah, jadi ada bahan, ada roti untuk dibakar, ada dipanggang, dan dikatakan juga ada yang bisa dimasak di dalam wajan, ya. Nah, kemudian ayat 9. Kemudian imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, selanjutnya ayat 10. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Jadi sekali lagi Tuhan memperingatkan bahwa semua korban sajian yang diberikan kepada Tuhan itu tidak boleh ditaruh ragi. Jadi tanpa ragi. Kemudian ayat 12. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama, boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu. Haruslah kau persembahkan garam. Nah, jadi sangat penting ternyata, ya, garam ini diberikan ke atas korban sajian. Nah, selanjutnya 14. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Nah, jadi selain daripada bahan makanan dan juga sudah diolah menjadi roti, dan kemudian bisa juga dikatakan sebagai korban sajian ini dipersembahkan hulu hasil, ya, atau pertama, ya, daripada hasil mungkin berkebun, ya, tanaman dan lain-lain sebagainya, itu diberikan sebagai korban sajian. Dikatakan di sini bisa emping berupa gandum, emping gandum, ya, dikatakan di sini emping gandum baru sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Haruslah kau bubuh minyak
dan kau taruh kemenyan ke atasnya, itulah korban sajian. Nah, dan juga dikatakan selain garam tadi harus ada kemenyannya ya. Nah, selanjutnya ayat 16. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya sebagian dari emping gandumnya dan minyaknya beserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Nah, saudaraku, cerita dari pasal 2 ini dari kitab Imamat tidak terlalu panjang ya, karena ayatnya hanya dari ayat 1 sampai ayat 16 saja. Diceritakan bagaimana kalau bangsa Israel akan membawa korban sajian ya, korban yang bernama korban sajian. Nah, itulah tadi yang saya sudah bacakan, ada beberapa bahan dan cara mereka untuk mempersembahkan korban sajian itu. Nah, saudaraku, nanti di kali berikut di pertemuan kita akan mendengarkan lagi cerita selanjutnya mengenai korban-korban yang lain yang akan dipersembahkan oleh bangsa Israel menjadi bau-bau harum di hadapan Tuhan. Nah, ternyata banyak korban-korban yang harus dipersembahkan oleh bangsa Israel di dalam kemah suci. Nah, nanti pada pertemuan kita akan melanjutkan cerita ini kembali. Nah, saudaraku, sampai sekianlah cerita yang saya bisa ceritakan untuk kita semua. Kiranya firman Allah ini dapat menjadi kesukaan bagi kita semua. Sampai kita jumpa lagi. God bless you. Bye.